Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rastia Dewi Pujiastuti dengan NIM 7211419028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan Sistem Informasi Manajemen bab 7 mengenai pengembangan sistem. Nah, di bab 7 ini kita akan bahas apa aja sih? Jangan di-skip videonya ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem yang pertama ada urutan-urutan langkah. Nah, dalam urutan-urutan langkah ini sebenarnya ada 10 langkah, namun 10 langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu upaya persiapan, yang kedua ada upaya definisi, dan yang ketiga ada upaya solusi. Kemudian selanjutnya ada upaya persiapan. Nah, dalam upaya persiapan ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang kedua ada mengenal sistem lingkungan, dan yang ketiga ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya ada upaya definisi. Nah, langkah-langkah yang terdapat dalam upaya definisi ini merupakan lanjutan dari langkah-langkah upaya persiapan. Langkah-langkahnya antara lain ada melanjutkan dari tingkat sistem ke subsistem dan menganalisis sistem-sistem atau bagian-bagian sistem ke dalam urutan-urutan tertentu. Selanjutnya ada upaya solusi. Nah, dalam upaya solusi ini langkah-langkahnya juga merupakan lanjutan dari langkah-langkah upaya definisi. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama ada mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, yang kedua ada mengevaluasi solusi-solusi alternatif, yang ketiga ada memilih solusi terbaik, yang keempat ada mengimplementasikan solusi terbaik, yang kelima ada menindaklanjuti solusi-solusi tersebut agar terjadi keefektifan. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Nah, pendekatan sistem adalah metodologi dasar untuk memecahkan segala jenis masalah. Kemudian, siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya ada SDLC tradisional. Nah, dalam SDLC tradisional ini masalah akan didefinisikan dalam tahap-tahap perencanaan analisis. Kemudian solusi-solusi alternatif akan diidentifikasikan dan dievaluasi dalam tahapan desain. Kemudian solusi-solusi yang terbaik akan diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada prototyping. Yang pertama ada jenis-jenis prototype. Nah, jenis-jenis prototype ini ada dua. Yang pertama ada prototype evolusioner dan ada prototype persyaratan. Nah, prototipe evolusioner ini terus-menerus disempurnakan karena prototipe evolusioner ini akan memiliki seluruh fungsionalis yang akan dibutuhkan oleh sistem baru. Kemudian, prototipe evolusioner ini dikembangkan merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan fungsional bagi sistem baru. Selanjutnya ada daya tarik prototyping. Nah, daya tarik prototyping ini antara lain yang pertama ada membaiknya komunikasi, yang kedua ada melakukan pekerjaan yang lebih baik, yang ketiga ada peranan yang lebih aktif, yang keempat ada waktu yang lebih efektif, dan yang kelima ada implementasi yang akan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada potensi kesulitan dalam prototyping. Yang pertama ada terburu-buru dalam menyerahkan prototype, yang kedua ada pengguna terlalu gembira dalam menerima prototype, yang ketiga ada prototype evolusioner tidak terlalu efisien, dan yang terakhir ada alat-alat dalam prototyping tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat dalam suatu kerangka kerja yang kemudian disebut sebagai rekayasa informasi. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam RAD. Nah, unsur-unsur penting dalam RAD ini antara lain yang pertama ada manajemen, yang kedua ada orang, yang ketiga ada metodologi, dan yang keempat ada alat-alat. Kemudian ada pengembangan berfase. Tahapan-tahapan dalam pengembangan berfase antara lain yang pertama ada investigasi awal, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada konstruksi awal, yang kelima ada konstruksi akhir, dan yang keenam ada pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Yang pertama ada inisiasi strategis proyek-proyek BPR, yang kedua ada rekayasa terbalik, yang ketiga ada rekayasa ulang, dan yang keempat ada pemilihan komponen-komponen BPR. Kemudian ada pemodelan proses. Yang pertama ada diagram arus data, merupakan suatu penyajian grafis dari suatu sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol yang mengilustrasikan bagaimana data mengalir dari proses-proses yang saling terhubung.
Selanjutnya ada kasus penggunaan, merupakan suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka yang merupakan hasil dari dialog sistem sekunder dan sistem primer. Selanjutnya ada manajemen proyek. Yang pertama ada steering commit SIM. Steering commit SIM memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada menciptakan kebijakan, yang kedua ada melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga ada menyelesaikan perselisihan. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan proyek. Nah, aktivitas suatu tim akan dipimpin atau diarahkan oleh seorang ketua tim atau pimpinan proyek yang akan memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Selanjutnya ada mekanisme manajemen proyek. Nah, dalam mekanisme manajemen proyek ini ada 2 model. Yang pertama menggunakan grafikan, yang kedua ada menggunakan diagram jaringan. Nah, perbedaan penggunaan dari grafikan dan diagram jaringan ini adalah dalam grafikan ini menampilkan atau menyajikan grafik batang horizontal atau grafik batang secara horizontal. Kemudian dalam diagram jaringan ini disajikan atau menyajikan datanya itu dalam bentuk suatu gambar. Selanjutnya ada dukungan web bagi manajemen proyek. Nah, perusahaan juga menawarkan kursus manajemen proyek secara online sebagai bantuan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen proyek para karyawannya. Selanjutnya ada mengestimasi biaya proyek. Yang pertama ada input pengestimasian biaya. Nah, input pengestimasian biaya ini ada 4. Yang pertama ada kebutuhan sumber daya, yang kedua ada tarif sumber daya, yang ketiga ada estimasi durasi aktivitas, dan yang keempat ada informasi historis. Selanjutnya ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi analogis, yang kedua ada estimasi dari bawah ke atas, yang ketiga ada alat-alat terkomputerisasi, dan yang keempat ada model-model matematis. Kemudian ada output pengestimasian biaya. Nah, estimasi biaya ini biasanya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.